Reng, udah capek-capek beli Pertalite, suruh pakai aplikasi, belinya Pertamax, dapatnya Pertalite. Lu semua ternyata dibohong. Yang konsumsi Pertamax palsu, masyarakat, negara yang rugi. Lah kita ini dianggap apa? Kita ini konsumen. Lah kalau begini ceritanya apa bedanya gue ngantri Pertalite sama Pertamax? Pusing gue, heran apa-apa serba salah. Dugaan kasusnya ruginya 193 triliun. Kalau beli Madrid dapat 2 biji. Capek banget kita nih, apa sebenarnya? Kopi. Udah dikorup, dioplos, dipungli, diblokir, digusur, dipitnah, dipalak. Kita aja apa lagi sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, memang persoalan korupsi ini telah sangat memuakkan rakyat sebenarnya. Tetapi apa yang tidak dikata, kemuakan rakyat itu kemana hendak mereka kadukan, kemana hendak mereka katakan, kemana hendak mereka keluhkan. Ya, kalau dikeluhkan kepada penguasa kita, kepada pemerintah kita, situasinya di situ-situ saja. Kalau kita perhatikan korupsi ini, terutama untuk di BUMN, kelihatannya BUMN ini sulit untuk dihindarkan dari korupsi. Sulit sekali. Khususnya semenjak 10 tahun terakhir. Semenjak Indonesia dipimpin oleh Jokowi sampai sekarang, tentang korupsi di BUMN sulit sekali untuk dikatakan tidak ada atau tidak akan mungkin ada, karena semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi kita melihat BUMN ini merupakan salah satu tempat yang paling empuk untuk membalas budi, untuk membalas jasa, untuk menghapus keringat para relawan yang telah turun memenangkan presiden dan wakil presiden di saat Pilpres berlangsung. Kenapa dikatakan demikian? Kita tidak dapat memungkiri bahwa semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi sampai sekarang, BUMN ini tempatnya para relawan presiden dan wakil presiden. Tidak peduli apakah dia kompeten di sana, apakah sesuai dengan disiplin pendidikannya, ilmunya, apakah sesuai dengan kemampuannya. Yang penting atas jasanya memenangkan Pilpres, maka inilah balasannya. Di mana-mana para relawan mencogok di sana menjadi komisaris. Ada juga yang menjadi direksi. Pada pokoknya BUMN ini di negara kita tempatnya para relawan menjadi komisaris, menjadi direksi. Kadang-kadang malah rakyat heran, kok ada musisi jadi komisarisnya Telkom? Itu satu, belum lagi di tempat-tempat lain. Jadi sudahlah BUMN ini dari dulu dikatakan identik dengan sapi perah bagi elit-elit di negeri ini, apakah elit politisi,
apakah elit pejabat, ditambah lagi dengan tempat bernaungnya para relawan untuk menjadi komisaris. Kerja komisaris itu apa? Sulit sekali untuk dapat diketahui apa kerjanya selain dari terima gaji habis bulan. Gajinya besar-besar. Dan ketika dihitung di akhir tahun, maka akrablah BUMN ini dengan satu kata, merugi. Merugi, merugi, merugi. Bayangkan BUMN yang mengelola usaha monopoli di negara ini, tidak ada yang lain yang mengurus jenis usaha tersebut selain dia, tapi bisa juga rugi. Itulah kenyataannya. Dan sebagai dampak dari semua itu, maka terjadilah apa yang kita lihat sekarang ini. Korupsi terjadi di mana-mana. Yang baru saja muncul di Pertamina, korupsi mencapai 193 triliun rupiah. 193 triliun rupiah. Itu baru di Pertamina yang baru terungkap sekarang. Di PT Timah kemarin ini 300 triliun. Asuransi Jiwasraya beberapa waktu lalu 16,81 triliun rupiah. Di PT Asabri 22,78 triliun rupiah. Dari catatan ini saja tidak kurang dari 532,59 triliun uang negara yang dirampok oleh koruptor. Itu yang besar-besar saja kalau kita lihat, belum lagi yang kecil-kecil dari itu. Inilah kenyataannya apabila di suatu negara KKN sudah seakan menjadi budaya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Sebenarnya semenjak kepemimpinan Jokowi, kita melihat tidak saja BUMN ini yang menjadi ladang nepotisme, ladang kolusi, ladang balas budi atas jasa-jasa dari relawan dalam memenangkan paslon dalam Pilpres. Sekarang malah ditambah lagi yang banyak pula kalau kita perhatikan. Adanya utusan khusus presiden, adanya staf khusus. Kalau kita perhatikan, jabatan-jabatan ini tak lebih dari hanya sekadar untuk balas budi, balas jasa terhadap yang telah mencarikan suara pada Pilpres. Padahal kalau untuk balas budi, untuk balas jasa, sebaiknya jangan dari uang rakyat diambilkan, dari uang pribadi paslon saja. Mungkin dimodali dia dengan uang pribadi untuk usaha, jangan dengan uang negara. Kalau dengan cara memberikan jabatan di pemerintahan, seperti menjadikan dia sebagai komisaris di BUMN. BUMN itu namanya Badan Usaha Milik Negara, bukan BUMP, Badan Usaha Milik Pribadi. Jangankan BUMP, Badan Usaha Milik Pribadi, Badan Usaha Milik Pemerintah saja tidak. Ini Badan Usaha Milik Negara. Kalau Badan Usaha Milik Negara, pembiayaan keuangannya dari uang rakyat. Apalagi kalau untuk staf khusus, untuk utusan khusus presiden. Tapi ternyata itulah yang terjadi. Dan di negara kita
sampai sekarang untuk pemberantasan korupsi ini sangat sulit kita mempercayai bahwa pemerintahan kita memang betul-betul serius memberantas korupsi. Kenapa dikatakan demikian? Kalau pemerintahan kita benar-benar serius memberantas korupsi ini, harus dibuktikan dengan telah terbitnya undang-undang perampasan aset. Sebab rancangan undang-undang ini konon kabarnya telah sangat lama berada di DPR. Tetapi sampai sekarang tidak juga menjadi undang-undang. Tidak pernah dibahas. Padahal banyak undang-undang yang lain yang nyaris sekejap mata kelar menjadi undang-undang rancangan undang-undangnya. Tetapi khusus untuk rancangan undang-undang perampasan aset seakan tidak pernah disentuh. Oh, itu kan DPR. Kami tidak ikut, katakanlah itu kata eksekutif, kata presiden, misalnya, kata menteri, misalnya. Kita tahu anggota DPR itu berasal dari kader-kader partai. Ketua-ketua partai sekarang ini pada umumnya menjadi menteri, kecuali ketua partai PDIP. Tapi selain itu menjadi menteri. Malah tidak ketua partai pun jadi menteri juga. Malah tidak ada pun partainya di Senayan, kadernya dia jadi menteri juga. Dan malah ketua partai menjadi presiden. Kalau saja eksekutif menggerakkan atas nama ketua umum partai agar dibahas rancangan undang-undang perampasan aset ini oleh DPR, selama memejamkan mata, begitu matanya terbuka mungkin siap. Itulah umpamanya. Tetapi tidak juga. Ini tentu menjadi bukti bagi rakyat bahwa pemerintahan kita mulai khususnya sejak Jokowi sampai sekarang belum bisa dikatakan serius memberantas korupsi di negeri ini. Sehingga kita melihat korupsi ya tetap juga merajalela. Malahan alih-alih pemberantasan korupsi, malah pelemahan penegak hukum pemberantasan korupsi yang ada dengan direvisinya undang-undang KPK semasa pemerintahan Jokowi, yang kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto, inisiatornya Jokowi. Kalau kita perhatikan jabatan-jabatan tadi itu yang hanya sebagai untuk balas budi, untuk menghapus keringat relawan gunanya, tentu saja akan membuat perusahaan-perusahaan plat merah BUMN ini makin lamanya makin memprihatinkan. Dan benarlah jadinya apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ketika dia menjadi Menko Polhukam. Di negara kita ini korupsi di mana-mana ada. Melihat ke bawah ada korupsi pertambangan katanya. Melihat ke kiri ke kanan ada korupsi di birokrasi katanya. Melihat ke atas ke udara ada korupsi seperti Garuda katanya. Jadi memang korupsi ini semuanya. Sekarang apa solusinya yang bisa diambil dari semua fenomena yang sangat-sangat memprihatinkan ini? Tak lain adalah rakyat mengetuk hati pemimpin kita agar dalam pemberantasan korupsi ini 3 hal
memang perlu dihindari. Pertama, korupsi itu sendiri perlu dihindari. Dengan apa? Salah satu yang paling fundamental bisa memberantas korupsi memang undang-undang perampasan aset. Selagi undang-undang perampasan aset belum juga ada di negara ini, saya yakin perkembangan pemberantasan korupsi hanya akan begini-begini saja. Kedua, memang kolusi harus dihindari. Ketiga, nepotisme harus dihindari. Yang membuat adanya komisaris hanya orang-orang yang berjasa saja. Demikian juga untuk pejabat, baik yang namanya staf khusus, utusan khusus presiden. Selagi nepotisme merajalela, maka itu akan terjadi terus. Namanya relawan. Relawan itu harusnya memang rela dia untuk memenangkan tanpa pamrih. Tetapi dalam kenyataannya, relawan tidak rela dia kalau tidak dapat jabatan. Dan antara baru saja diresmikan peluncurannya oleh Presiden Prabowo. Dan ini akan mengelola keuangan negara yang sangat besar, belasan ribu triliun rupiah. Apakah di sini nanti benar-benar akan terjaga pemberantasan korupsi? Rakyat berharap mudah-mudahan demikian. Dan sekarang kalau kita perhatikan, pengelolanya sulit juga melepaskannya dari yang namanya nepotisme, menempatkan orang-orang dekat atau kroni. Apalagi salah seorang dewan penasehatnya yang baru saja diumumkan oleh OCCRP sebagai tokoh dunia paling korup 2024. Yakni orang yang sangat-sangat dihormati oleh Presiden Prabowo, yang sekaligus dikatakannya adalah guru politiknya sendiri, Jokowi. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.